morning all. Yeah, today we are going to meet me again. Yeah, Miss Dapu's class. So we are going to learn new material. That's application letter. Okay? Kalian tahu nggak apa itu application letter? Ya, nah application letter itu adalah surat lamaran kerja. Biasanya dia juga disebut dengan cover letter. Okay? Nah, kapan sih kalian membutuhkan surat lamaran kerja? Ya, ketika kalian melihat sebuah lowongan dan kalian tertarik untuk ikut gabung di suatu perusahaan tersebut. Maka dari itu, kalian akan membutuhkan yang namanya surat lamaran kerja dan yang menjadi temannya yaitu CV, curriculum vitae, ya. Kemudian di sini my short identity, ya, Miss Dayu Puspa, but usually called Miss Dapus. And you can follow my Instagram account on o.dayupuspa. And also you can follow me on or subscribe my account, my channel on Dapus Class and Kitchen on the YouTube. Next, in my class, you have to be creative, active of course, ya, participate well, ya, kalian harus berpartisipasi aktif, kreatif. You have to have critical thinking. Kalian harus memiliki nalar yang baik, ya, tidak mudah percaya dengan sesuatu. And then you are going to be collaborative, communicative, ya. So, the next one. What you are going to learn in this application letter topic. Ya, the first one, the component of application letter itself. Jadi kalian harus tahu yang namanya bagian-bagian dari surat lamaran kerja. Mungkin kalian sudah belajar dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar dalam membuatnya pada bahasa Inggris. Okay? Kemudian the next one is example. Kita akan belajar dari contoh-contoh. The last one, you are going to do the project. Okay? So, next. One day, if you have graduated, what do you want to be? Ya, ini penting. Jadi setelah kalian lulus, kalian mau jadi apa sih? Ya, jadi kalian harus pikirkan dari saat ini apakah mau melanjutkan ke universitas atau mencari pekerjaan. Kalaupun mencari pekerjaan, kalian harus pilih-pilih which one is that can occupy your potential, ya, yang mana bisa mengakomodasikan potensi kalian. Okay? And then what will you do to achieve it? Apa sih yang akan kalian lakukan untuk meraihnya? Ya, otomatis ya get prepared, ya, mempersiapkan diri kalian dengan baik. Okay? What do you need to do and prepare? Ya, tadi sebelumnya saya sudah sampaikan apa aja sih yang kalian perlu lakukan dan persiapkan. Itu ada find a job vacancy, cari lowongan, and then prepare for the application letter and CV. Ya, di sini ada contoh sebuah lowongan pekerjaan itu menjadi seorang English teacher, ya. Jadi ada lowongan menjadi guru bahasa Inggris. Dalam lowongan itu ada yang namanya requirements. Apa sih requirement itu? Persyaratan. Jadi persyaratan itulah yang harus kalian penuhi. Contoh, ya, requirements-nya adalah possess at least bachelor's degree in English education. Jadi kalian itu minimal S1 bahasa Inggris. Next, age between 22 to 26 years old. Jadi ada batasan umur yang kalian tidak boleh lampaui atau di bawahnya, begitu. Kemudian communicative, hardworking. Communicative itu bisa berkomunikasi dengan baik, hardworking, orangnya pekerja keras. And then attractive, menarik, ya, jadi punya penampilan yang menarik. Outgoing personality, jadi punya personal yang maksudnya easy going, ya. Dan at least 1 year working experience in the related fields, ya. Jadi harus memiliki pengalaman selama 1 tahun di bidang tersebut, ya. Benefits itu adalah keuntungan yang kalian bisa dapatkan setelah diterima di lowongan ini, ya. Excellent basic salary, attractive bonus, and commission, dynamic and fun working environment. Jadi ada bonusnya, salary-nya bagus, gajinya bagus, kemudian juga ada tawaran lingkungannya yang bagus juga. Okay? That's it. Oke, kita mulai dari definisi dari application letter. Apa sih definisi application letter itu? An application letter is used when the applicant wants to apply a job in a company. Seperti yang saya bilang tadi, ya, digunakan ketika kalian ingin melamar suatu pekerjaan di sebuah perusahaan. Kemudian it is also known as a cover letter. Juga disebut sebagai cover letter. Okay? Another definition, application letter is document sent with the resume to provide additional information of our skills and experience. Jadi juga itu nanti akan dikirimkan dengan yang namanya resume atau CV, ya. Kemudian menjelaskan tentang skill kalian, kemampuan keahlian kalian, dan juga pengalaman yang pernah kalian lakukan, ya. Kemudian it also tells how we deserve
to be hired for the position offered. Jadi ini juga menyatakan seberapa berhak sih kita dipilih ya di posisi itu. Oke, kita harus mempromosikan diri kita. Oke, next. Apa sih social function? Social function itu fungsinya ya. Jadi to apply a job by giving information about how our qualification meet the requirements needed. Jadi ini menjelaskan informasi tentang bagaimana kualifikasi kita atau keahlian yang kita miliki, pengalaman kita juga sesuai nggak sama persyaratan yang diminta oleh perusahaan tersebut. Okay, so we are going to go to the generic structure of application method. Ya, generally secara umum gitu, apa aja sih bagian dari generic structure pada application method? Pertama itu ada opening, ya. Kemudian body sama closing. Opening itu pembukaannya, body itu adalah isinya, dan yang terakhir closing itu adalah penutup, ya. Kemudian di sini secara spesifik dia akan ada yang namanya heading, ya. Heading itu ada sender's name, nama dari pengirim, sender's address, alamat si pengirim, yang mengandung jalan, kota, kode pos, kemudian juga tanggal kapan dikirimnya, ya, date of the letter. Inside address itu adalah alamat lengkap daripada alamat perusahaan yang akan kita tuju, yang biasanya berisi nama perusahaannya, kemudian posisi orang yang menjadi ketua pada posisi tertentu, contohnya human resource department-nya atau yang lainnya. Kemudian salutation itu adalah sapaan yang kita berikan kepada orang penting di sana, ya. Kalau kita belum tahu siapa nama orangnya, kita pakai dear sir untuk yang laki-laki, kemudian dear madam untuk yang perempuan. Kemudian atau dear sir or madam kalau kita belum tahu apakah dia perempuan atau laki-laki si pemimpinnya tersebut. Kemudian kalau kalian sudah yakin tahu orangnya, biasanya Pak Ednan gitu. Jadi kalian bisa isikan dear Mr. Ednan. Kemudian jika seandainya kalian tahu dia adalah perempuan, nah di sini ada 3 kategori untuk perempuannya. Perempuan yang belum menikah, boleh perempuan yang sudah menikah, dan yang terakhir bisa yang menikah ataupun tidak, ya belum. Jadi itu ada cara tertentu untuk menyampaikannya. Kalau kita sudah tahu dia married, kita pakai Mrs. MRS. Dear Miss Winda, MS. MS itu digunakan ketika married or unmarried woman. Ya, jadi baik itu yang menikah atau belum, kita pakai MS, Miss. Kemudian kalau yang MISS dibaca Miss juga, itu khusus untuk bagi yang unmarried, belum menikah. Di sini juga ada contoh ya, di bawah inside address, Human Resource Department and Development Manager, PT Cahya Sentosa Utama Nusantara Indah. Ya, kemudian ada alamat lengkapnya, Metropolitan Raya Street Jakarta, dan terakhir ada kode posnya ya, 21098. Okay, next, body of letter. Apa sih itu body of letter? Di sana menjelaskan ya pengalaman, kualifikasi, kemudian kenapa sih kalian tuh cocok untuk posisi itu ya. Jadi nanti ada yang namanya opening paragraph, paragraf pembuka, body of the application, closing paragraph ya, complementary clause, kemudian juga ada enclosure. Enclosure itu boleh ada boleh enggak jika kalian menambahkan attachment. Attachment itu lampiran, oke? Okay? Next, language features ya. Nanti akan saya jelaskan body of letternya itu secara detail. Sekarang kita menuju ke language features saja dulu ya. Language featuresnya itu adalah ciri gaya bahasanya seperti apa sih? Jadi menggunakan simple present tense ya. Kemudian use formal language or not slang. Jadi kita harus menggunakan bahasa resmi, tidak boleh menggunakan bahasa slang ya yang digunakan untuk anak gaul gitu. Kemudian targeted subject line include the job title and a branding statement. Ya, kita harus punya pernyataan branding terhadap diri kita, mempromosikan diri kita ya. Kemudian the next one, explain the obvious reason why you are writing in the opening statement. Jadi ada alasan kenapa sih kita itu tertarik banget sama posisi itu. Kemudian the next one, explain your accomplishment which the company may need to hire you. Jadi kalian juga akan menjelaskan pencapaian-pencapaian apa yang kalian sudah pernah dapat sebelumnya ya, untuk meyakinkan si perusahaan itu meng-hire kalian atau mempekerjakan kalian ya. The last one, write politely, effectively and communicatively. Jadi kalian itu harus menulis dengan sopan ya, dengan bahasa yang sopan, bahasa yang efektif, tidak bertele-tele. Kemudian yang terakhir harus komunikatif. Okay? That's it. Now we are going to go to the example ya. Kita akan menuju langsung ke contohnya untuk memudahkan kalian bagaimana sih cara membuatnya step by step ya.
tentunya mengikuti generic structure yang kita udah pelajari sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke Monday, October 9th, 2017. Itu adalah tanggal surat kapan dibuat. Kemudian Hadi Susilo Murti itu adalah contoh nama dari pemimpin perusahaan tersebut. Kemudian posisinya apa? Human Resource and Culture Manager. Kemudian perusahaannya apa? Ya, PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru. Okay. And the last one is the address of the company. Ya, Tebet Barat Dalam Raya Street 22 South Jakarta. Jadi letaknya itu di Jakarta Selatan. Next, kita masuk ke salutation. Karena kita sudah tahu siapa pemimpin perusahaannya, jadi langsung aja kita Dear Mr. Hadi. Ya. Kemudian di paragraf pertama apa yang perlu kita tulis ya? Jadi di paragraf pertama itu kalian harus membuat pernyataan deklaratif yang kuat tentang kenapa sih kalian itu cocok untuk di posisi perusahaan yang dibutuhkan tersebut. Nah, ini contoh paragrafnya. I'm writing to you to express my interest in the government relation associate currently available at Ruang Guru. I believe that I'm an excellent fit for this position. Jadi dia itu yakin bahwa dia itu cocok untuk posisi tersebut, ya. Kemudian, given my extensive background, working with a company that focus on the development of education throughout the nation by building a tight connection with every educational government institution in Indonesia will be a gateway to implement all knowledge, skill, and competence I have. Jadi dia itu mengatakan apa sih keuntungannya seandainya dia bergabung di perusahaan tersebut. Jadi dengan bisa bergabung dengan perusahaan yang bekerja sama dengan pengembangan, ya, bekerja sama pada proses pengembangan edukasi di Indonesia di seluruh bangsa gitu, dia itu menjadi pintu gerbang yang sangat baik bagi dia ya, untuk mengasah kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi yang dia miliki begitu. Next, second paragraph. What you are going to do in the second paragraph, guys, you have to summarize your strength, your experience, and also your qualification, as well as explaining why hiring you will be benefit the employer. Ya, jadi di sini meringkas kelebihan, pengalaman, kualifikasi atau kemampuan yang kalian miliki, terus kenapa si pemberi lowongan itu bisa diuntungkan oleh kamu, gitu ya. Kalau kamu terpilih. Di sini paragrafnya seperti apa? I'm graduate from University of Indonesia, majoring political science and have more than 1 year of experience as an intern in Ministry of Social Welfare. Jadi itu pengalamannya dia lebih dari setahun sudah pernah bekerja gitu ya di bidang terkait. Please see further information of me on my resume to assure you about my qualification. Jadi boleh cek di CV atau resumenya dia untuk memastikan kualifikasi si pelamar. The key strength that I possess for success in the position in your company include are that I have experience dealing with political field and government affair field, so that I can make an excellent associate and I strive for continued excellence and I will work hard because education and government relation are the fields that fit both my interest and skill. Jadi keuntungannya dia memilih dia itu dia sudah berkecimpung di bidangnya ya, dan dia itu memiliki ketertarikan dan skill yang bagus dalam hal tersebut. Next, the last paragraph. Itu kalian butuh untuk meyakinkan si pemberi lamaran kerja gitu ya, lowongan kerja dengan satu kalimat yang menggambarkan kalian itu pantas dan sempurna untuk menjadi kandidat ya, untuk dipilih dan bagaimana kamu nanti bisa dihubungi oleh perusahaan. I believe that you have reviewed my application and resume. You will see that I possess an excellent skill set which met your requirements perfectly. I look forward to hearing from you at earliest convenience and I can be contact anytime via email or phone number attached. Ya, jadi itu bagian paragraf terakhir dan jangan lupa say thank you for your time and consideration. Kemudian sincerely yours, your signature, and the last one is your name. Okay? I think that's all that I can say for this application letter. And now, please do your project. The project is you have to find a job vacancy and then make your own application letter creatively. And the last one, you have to make your CV. Nice to meet you. Thank you very much for your attention.